Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan di mana saja berada, kita sedang di DPP Indonesia Gemilang hari ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Setiap waktu kita mengamati perkembangan dari hasil pemilu. Kita ini sebetulnya termasuk orang yang agak bingung ya, betul nggak? Betul. Bingung dengan hasil pemilu yang kemana kita mau bertanya tentang mana hasil pemilu yang benar. Quick count jelas kita nggak bisa menyandarkan harapan dengan angka itu karena itu hanya survei, ya kan? Kemudian mengandalkan suara dari KPU belum mengeluarkan suara yang bisa dipertanggungjawabkan. Satu-satunya info yang kita bisa lihat adalah hasil sirekap yang dimiliki oleh KPU. Dan itu yang ditayangkan di TV dan itu ditayangkan di website resminya KPU. Ya, dan itu yang kita coba pelajari. Nah, dari situ kita bisa melihat angkanya, teman-teman semuanya, bahwa angka yang disampaikan oleh KPU ini tampaknya ya memenangkan 02. Nah, sehingga orang jadi bingung karena di masyarakat itu kan jelas dukungan terhadap 01 itu luar biasa, tapi tiba-tiba kok menangnya 02. Kita termasuk orang yang sangat tidak percaya dengan apa yang disajikan oleh data ini. Oleh karena itu kami di DPP Indonesia Gemilang ini, teman-teman, kami kerja. Nih lihat nih sampai malam-malam nih. Gimana, capek nggak? Enggak. Semangat. Nah, kita dari kemarin itu melakukan penjelajahan, penelusuran secara detail ya di website KPU ini. Aceh kami telusuri, Sumatera Utara kami telusuri, terus sampai semua provinsi kami telusuri lebih dalam, lebih detail. Nah, anehnya semakin kami telusuri, semakin membingungkan. Pertama, kemarin kami menemukan, bayangkan di website resminya KPU ini ada satu TPS, ada pemilih yang jumlahnya 500 juta orang. Tepatnya 561.000. Satu TPS, dan itu memenangkan Prabowo 02. Jadi kan aneh. Itu ekuivalen atau sama dengan 1870 TPS. Kalau rata-rata 300 orang per TPS-nya. Jadi kita nggak bisa menyandarkan harapan kita kepada angka yang diberikan di Sirekap ini gitu. Nah, sementara kita menunggu misalnya hasil yang manual, sampai kapan kita menunggu itu selesai, sehingga kita sekarang ini bingung. Nah, hari ini kita nggak puas dengan yang kemarin penjelajahan itu, kami jelajahi lagi. Ada puluhan nih, dan mungkin ada ratusan lagi ya yang akan kami temukan. Banyaknya TPS-TPS itu yang menggelembungkan suara, dan kebanyakan memenangkan 02. Ini kan super aneh ya. Jadi kita menjadi distrust ya, tidak percaya dengan apa yang disajikan Sirekap dari KPU ini, dan karena itu kami terus menelusurinya sehingga hari ini teman-teman semuanya kita menemukan banyak lagi. Bayangkan penggelembungan suara itu terjadi di banyak TPS. Nah, tentu saja ada ratusan ribu TPS lagi yang kami belum bisa menjelajahi. Tapi siapa yang menjamin bahwa di ratusan ribu TPS itu tidak terjadi penggelembungan suara? Betul tidak? Sebagai contoh nih, kemarin ya jam 6:30 sore suara Amin ya menjadi 32%, ya, sedangkan suara Prabowo 02 turun menjadi 51%. Coba, nah tiba-tiba nggak lama setelah itu angkanya 02 naik lagi 56%, dan angkanya 01 turun lagi menjadi hanya 25. Coba, jadi ini sebetulnya siapa yang mengoperasikan Sirekap ini? Apakah admin KPU atau ada orang lain yang mengoperasikan ini? Kami menduga-duga nih, jangan-jangan memang ada angka yang nggak jelas, tetapi dia ada seperti bergentayangan, terus dia bisa hinggap di TPS mana saja. Karena buktinya ada banyak TPS yang menggelembung, ada yang 500, ada yang ribuan, menggelembung terus suara itu ya di dalam TPS tersebut. Nah,
kita jadi agak sangat menduga-duga, ya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi kalau ini terjadi, betapa bahayanya kalau ada suara yang bergentayangan, jumlahnya mungkin jutaan, kemudian tiba-tiba hingga ketika persentase angkanya 02 turun, sehingga kemudian harus naik lagi dan seterusnya. Jadi teman-teman semuanya, kita berharap apa yang dilakukan oleh KPU adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan ke depannya. Kita masih percaya kepada KPU supaya KPU bisa memperbaiki semua angka-angka itu. Sebetulnya kami ingin sekali nantinya menyampaikan temuan-temuan kami ini ke KPU, ya, setelah mungkin datanya lebih banyak lagi. Oleh karena itu, apa yang kita ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya, dalam kebingungan seperti ini, mari kita tidak tinggal diam. Setuju nggak? Setuju. Ya, justru dalam keadaan yang terbatas sekarang ini, ayo kita kawal terus suara rakyat ini. Ya, kita tidak bicara suara paslon mana, tapi kita bicara tentang bahwa penyelenggara pemilu harus jujur, harus adil, harus transparan, harus profesional. Betul, setuju. Sebab bayangkan angka yang mau dipercaya oleh masyarakat, tetapi angka yang kita pertanyakan validitasnya, karena setiap saat ada penggelembungan suara di mana-mana. Kita lihat ada misalnya C hasilnya yang dilampirkan, tapi angka perolehan paslonnya nggak sesuai dengan C hasil. Bagaimana mungkin ada angka yang ditambahkan melebihi C hasil yang merupakan bukti otentik dari perolehan suara di TPS. Jadi teman-teman, kita sangat berharap partisipasi kita semuanya. Ayo kawal suara itu, apakah di kecamatan, apakah itu di kabupaten, dan mari semuanya kita pelototi ini yang namanya Sirekap. Kita tidak mengatakan bahwa Sirekap ini nggak akan dipakai. Toh ini yang kita dijadikan rujukan sekarang. Dan KPU tidak punya alternatif angka yang lain kecuali angka yang sekarang ini disajikan oleh KPU kepada kita semua. Oleh karena itu, apa yang kami ingin sampaikan malam hari ini adalah ajakan kepada kita semuanya untuk partisipasi dan kontribusi aktif kepada proses penyelenggaraan pemilu yang sekarang dalam proses kita kawal dan kita amankan, khususnya suara 01, ya, sehingga betul-betul, ya, jika kita memang menang, maka kita harus menang dengan jujur. Kalaupun kita misalnya kalah, tapi ini na'udzubillah, karena kita nggak ingin kita kalah, tapi kalau memang prosesnya transparan dan kemudian jujur, dia adil, profesional, dan nggak terbantahkan kekalahannya secara profesionalitas, ya kita tentu akan terima. Tetapi kalau kecurangan, ketidakprofesionalan, ketidakjelasan mengenai proses penghitungan suara ini dan menyebabkan kita 01 kalah, kita tidak akan menerima. Setuju nggak? Setuju. Saya kira seluruh rakyat dan kita semuanya, kita akan bergerak bersama-sama. Sebab ini bukan suara soal paslon 1-2, tapi ini suara rakyat yang menginginkan perbaikan dan perubahan bagi bangsa ini. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama berusaha, sama-sama berikhtiar yang dengan sangat kuat dan sungguh-sungguh. Jangan lelah, jangan menyerah, jangan menyandarkan kepada hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi mari kita terus cari tahu dan kita kawal betul-betul suara pemilu ini dengan jujur dan adil. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Ada tambahan dari teman-teman semuanya? Cukup. Cukup ya, Pak Chandra? Cukup. Bu Nuri? Bu Mulia? Ada satu. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya penemuan yang tadi sudah disebutkan oleh Ketum, kita mengharap masing-masing TPD menggerakkan anggotanya untuk membentuk tim, artinya penyisiran data kecurangan yang ada di web KPU, agar semuanya jelas bahwa kita dengan cepat menemukan data-data kecurangan baik di seluruh Indonesia tentunya melalui TPD-TPD yang ada di wilayah